Selamat pagi, rekan-rekan kelas tunas, guru-guru sekolah minggu dan juga Kak Kristina. Kita berjumpa lagi untuk beribadah pada Tuhan dalam kebaktian kelas tunas pada tanggal 12 Desember 2021 ini. Mari kita akan awali ibadah kita dengan membaca Mazmur. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Minta tolong Davin untuk membacakannya. Silakan Davin. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap, tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Tuhan penjaga kita semua. Tuhan menjaga nyawa kita, Tuhan menjaga kehidupan kita, memelihara kita dengan sempurna. Oleh karena itu, untuk selayaknya lah kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita, memuji Tuhan. Adik-adik, mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Kak Thomas akan menyanyikan lagu ini bersama dengan Esther dari kelas tunas A. Mari kita persiapkan hati kita nyanyikan lagu ini. Berdoa. Doa ini akan dipimpin oleh Keisha dari kelas tunas C. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong pimpin ibadah hari ini biar jaringan WiFi kakak-kakak sekolah minggu bisa lancar dan bisa membawa sekolah minggu kita hari ini. Tuhan, tolong biar kita semua bisa dengar ibadahnya hari ini dengan teliti dan bisa dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin.
Amin adik-adik, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal, yang bisa diandalkan dalam segala situasi apapun yang kita alami. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan menyanyikan lagu Bahwa Tuhan Juga Gunung Batuku. Kakak akan menyanyikan lagu ini bersama dengan Gloria dari kelas Tunas A dan dengan Jeriel dari kelas Tunas B. Mari kita nyanyikan lagu ini, Bahwa Tuhan Juga Gunung Batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Sungguh indah janji Tuhan ya, dan sungguh indah firman Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan kita yang tinggi, jiwa kita aman bersama dengan Dia. Adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dibawa oleh Kak Widi. Kita akan menyanyikan lagu Tuhanlah Gembalaku. Hari ini tema kita adalah berita kepada gembala. Bagaimana gembala yang dengan kehidupan yang lamanya berjumpa dengan Tuhan Yesus dan pulang dengan bersukacita karena dia sudah bertemu dengan Sang Mesias, Sang Juru Selamat jiwanya. Kakak akan menyanyikan lagu ini, Tuhanlah Gembalaku, dengan Elis dari kelas Tunas C. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Tuhanlah Gembalaku. Tuhanlah Gembalaku, saya mau mengikuti Dia, yang pimpinku selalu, saya mau mengikuti Dia, 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 selalu, saya mau mengikuti Dia. Tuhanlah Gembalaku, saya mau mengikuti Dia, yang pimpinku selalu, saya mau mengikuti Dia. Kita akan masuk firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa, mohon pimpinan dari Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, di hari Minggu yang cerah ini Engkau mengumpulkan kami untuk kami bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau memberikan pengertian pada kami, membuka telinga rohani kami, ajar pada kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan terlebih dari itu dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari lepas hari dari kami. Kami sudah melewati masa-masa ujian kami, dan sekarang kami mau duduk dengan diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan melalui Kak Widi yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memperlengkapi dia dengan keterbatasannya, dengan kekurangannya, biarlah kiranya Tuhan terus memakai dia. Urapi lidah bibirnya agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu boleh sesuai dan sudut kehendak Tuhan, dan melalui kata-kata sederhana dapat menjelaskan kepada kami, sehingga kami dapat mengertinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Pagi adik-adik, selamat pagi, dan saat ini kita akan belajar berita kepada gembala. Ya, bahasan Alkitab diambil dari kitab Lukas 2. Kitab Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20 yang Kak Widi akan bacakan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebutkan hal-hal yang membuat kita merasa takjub dengan cerita Natal. Nah, menurut adik-adik apa yang membuat kalian merasa takjub dengan cerita Natal? Ayo, ada yang mau berpartisipasi? Apa sih yang kalian tuh membuat takjub? Ayo. Bisa aja misalnya kalian bisa bicara, "Ya, saya takjub karena Tuhan tuh mau datang ke dalam dunia ini yang penuh dengan dosa." Nah, itu salah satu ketakjuban kalian misalnya. Atau ada yang lain? Ada lagi yang lain? Apa yang merasa kalian tuh takjub dengan cerita Natal? Ada lagi nggak yang lain? Misalnya cerita Maria yang minggu kemarin kita sudah dengar, bahwa Maria yang seorang parawan yang sudah dilamar oleh Yusuf, tapi mau dengan rendah hati menerima tugas yang diberitakan, yaitu untuk mengandung bayi Yesus, walaupun dengan sebanyak resiko yang harus ditanggungnya. Itu juga suatu hal yang membuat kita tuh menjadi takjub ya tentang berita Natal. Nah, karena kita belajar tentang gembala. Peristiwa Natal pertama kali justru dikabarkan kepada para gembala. Nah, gembala dipilih Tuhan untuk menerima berita kelahiran Kristus Sang Juru Selamat.
Biasanya adik-adik kalau kalian mendengar berita, apalagi berita orang nomor satu gitu ya, misalnya Presiden Jokowi misalnya menikahkan anaknya atau mempunyai cucu dari anaknya, wah tuh beritanya itu udah demikian tersebar luas gitu ya, apalagi sekarang dengan media sosial itu sudah banyak langsung tersebar sampai ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, kalau zaman dulu nggak ada media sosial, jadi orang-orang khusus yang diberitakan. Nah, kali ini yang diberitakan adalah orang gembala. Para gembala yang diberitakan terlebih dahulu dipilih Tuhan untuk menerima berita kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat. Siapa itu gembala? Itu adalah orang yang sederhana yang dianggap hina. Tapi Tuhan dapat memakai siapa saja yang menyatakan untuk menyatakan rencananya. Nah, adik-adik, gembala itu pekerjaannya apa sih? Ayo. Apa sih pekerjaan gembala? Ya, selain melindungi ternaknya, domba-domba gembalaannya, dan juga dia itu mempunyai tugas yaitu untuk apa? Memberi makan. Ya, memberi makan domba-domba mereka. Maka itu para gembala ini harus mencari tempat-tempat padang rumput yang subur di mana ternak-ternaknya itu bisa memakan dengan nikmat di situ, ya. Nah, di sini Kak Widi memperkenalkan bahwa ada beberapa jenis gembala. Gembala sejati, yaitu sebagai pemilik domba. Kalau gembala yang sejati ini, dia itu akan melindungi domba-dombanya sedemikian rupa. Jadi kalau misalnya ada kawanan serigala atau hewan buas, dia itu akan membela mati-matian agar supaya domba-dombanya itu tidak dimakan oleh binatang-binatang buas. Nah, itu adalah gembala sejati dan sekaligus juga sebagai pemilik domba. Dan yang kedua adalah gembala yang adalah seorang upahan. Zaman dulu memang pekerjaan gembala itu sudah suatu hal yang lumrah. Jadi ada gembala yang memang punya dombanya, tapi kalau mereka itu bekerja, dia itu akan diupah sebagai seorang upahan. Kalau gembala seorang upahan ini, kalau melihat binatang buas yang menyerang domba-dombanya, dia tuh nggak akan melindungi domba-dombanya, malah dia kabur lebih dahulu ya untuk menyelamatkan diri daripada saya diserang binatang buas, lebih baik saya menyelamatkan diri lebih dahulu. Nah, karena dia tuh merasa seorang upahan. Nah, itulah bedanya ya, gembala sejati dan gembala yang adalah seorang upahan. Itu kalian bisa baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Kehidupan gembala. Gembala adalah pekerjaan yang sudah ada sejak dari zaman dahulu. Nah, kita bisa lihat dari pengalaman Yakub. Yakub di situ setelah menipu kakaknya Esau, dia tuh kembali bekerja menjadi gembala dengan paman Laban selama 20 tahun. Jadi dari dulu udah ada pekerjaan gembala itu dari pengalaman si Yakub. Demikian juga dengan saudara-saudara Yusuf. Adik-adik bisa baca dalam Kejadian 46 ayat 34. Dan satu hal yang paling penting yaitu mengenai Daud. Nah, Daud itu adik-adik bisa baca dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Di situ dikatakan bahwa hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Pernyataan ini diucapkan oleh Daud manakala Saul pada saat itu menanyakan apa kebisaan Daud untuk menghadapi Goliat pada saat itu yang sedang menghina orang-orang Israel. Jadi dia katakan bahwa hamba ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Kehidupan Daud sebagai gembala itu begitu ketara sekali dan begitu dekat. Demikian juga dengan hubungan Daud dengan Tuhan itu sedemikian dekatnya. Nah, adik-adik juga bisa baca di dalam Mazmur 23, itu adalah suatu ungkapan bagaimana tuh Tuhan sebagai gembala. Dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, gitu ya. Nah, itu adalah kedekatan Daud kepada Tuhan yang dia anggap sebagai gembalanya dan Daud sebagai dombanya. Nah, gembala di Padang Efrata mempunyai kedudukan sosial, yaitu orang-orang yang miskin, ya. Para gembala itu tidak punya pendidikan ya, karena zaman dulu juga memang belum ada sekolah, jadi mereka tuh juga tidak berpendidikan, tidak punya masa depan ya. Di sini masa depannya tuh suram lah gitu, karena dia tuh hanya pekerjaannya menggembalakan aja.
berpindah-pindah. Kenapa berpindah-pindah? Karena dia juga harus mencari padang rumput yang bagus rumputnya. Jadi mau nggak mau dia tuh harus berpindah-pindah tempat supaya kambing dombanya itu bisa mendapat makanan yang cukup. Mereka tidak dapat mengikuti upacara-upacara yang mempunyai arti yang sangat penting bagi orang-orang yang beragama. Dan ia juga dianggap tidak dapat dipercaya, bahkan tidak diperkenankan memberi kesaksian. Jadi segala perkataannya para gembala ini nggak dianggap sama orang-orang. Karena mungkin dianggap, bohong, atau suatu ucapan membual saja gitu. Jadi dia tidak diperkenankan memberi kesaksian. Tapi ada satu sifatnya yang para gembala ini, yaitu sifat negatif, yaitu dia tuh kasar karena kehidupan di padang rumput. Ya mau nggak mau dia tuh kasar dengan sesama gembala, terus tidak tahu aturan, ya karena dia tidak bersosialisasi. Jadi dia tuh tidak tahu aturan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang sopan, mana yang tidak sopan. Jadi seenaknya aja. Terus suka berbicara juga seenaknya aja gitu. Ya namanya dengan para gembala, sesama orang yang tidak mempunyai pendidikan, yang tidak punya aturan. Jadi ya hidup seenaknya dan bicara juga seenaknya. Dan negatifnya itu dia juga rendah diri karena merasa ketidakmampuannya, karena merasa orang bodoh, ya. Nah, jadi dia tuh mempunyai perasaan rendah diri atau minder. Tapi positifnya itu apa? Dia itu pemberani. Pemberani apa ya? Kalau tadi kami dikatakan bahwa seorang gembala ini harus membela kambing dombanya manakala diserang oleh binatang-binatang buas. Dia itu harus berani melawan binatang-binatang buas di padang rumput. Dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa? Ya para domba-dombanya supaya domba-dombanya itu tidak ada yang terluka atau dimakan oleh binatang buas. Nah, di dalam ini sudah dikatakan selama berabad-abad di dalam kitab Mika 5 ayat 1. Joycelyn, tolong bacain Joycelyn. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, dikatakan bahwa di sini bahwa sejak dulu sudah diramalkan bahwa dari Bethlehem yang terkecil di antara kaum Yehuda akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yaitu Tuhan Yesus yang lahir di kota Bethlehem. Ya, kabar sukacita. Di sini dikatakan oleh para malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, hadirnya Kristus itu sebagai Raja Damai. Di sini kita juga harus menghadirkan damai itu di dalam diri kita. Ya, hadir Kristus menjadi damai. Bagi siapa? Kita sebagai manusia, di dalam hati kita sebagai manusia. Terus damai bagaimana? Damai di antara manusia dengan sesamanya, ya. Terus juga selain itu apa? Damai antara manusia dengan Allah. Nah, kelahiran Tuhan Yesus itu sebagai Raja Damai, kelahiran Yesus untuk memberikan suatu kedamaian di dalam hidup kita manusia. Dan yang kedua, ketaatan. Nah, di sini adik-adik bisa bayangkan ya, malam-malam itu kan di Alkitab tadi kita baca pada malam para gembala gitu ya. Para gembala itu lagi menggembalakan kambing dombanya, tiba-tiba datang malaikat memberitakan kabar sukacita bahwa telah lahir juru selamat. Dan mereka tuh disuruh nggak sih sama malaikat untuk pergi deh kamu ke kota sana untuk melihat benar nggak itu juru selamat telah lahir gitu. Tapi nggak dikasih tahu, pergi deh. Tapi itu yang dikatakan malaikat, dia tuh mengatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah lahir, nggak menyuruh para gembala untuk pergi. Tapi di sini para gembala itu dengan ketaatannya, dia itu bilang, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Jadi spontanitas. Nah, dia tuh nggak pakai nunggu-nunggu lagi. Aduh, nih sekarang malam, nanti aja deh besok, misalnya. Atau nanti 2 hari lagi. Enggak. Dia tuh langsung berangkat pergi ke Bethlehem. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi. Gitu ya. Jadi langsung dengan ketaatan penuh, dia tuh
pergi ke Bethlehem. Jadi sebagaimana para gembala itu bukan hanya menerima berita tentang kelahiran Yesus, tapi mengambil sikap, yaitu mencari dan mendapatkan. Jadi suatu ketaatan dia kepada Tuhan, ya, untuk merespon undangan atau pemberitahuan itu. Nah, yang ketiga itu bersaksi. Dan ketika mereka melihat dan mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan pada mereka tentang anak itu. Jadi mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri, mereka menyaksikan bayi Yesus setelah lahir, ya, bersama dengan Yusuf dan Maria di situ, dan itu adalah suatu hal yang sungguh luar biasa buat para gembala, ya, yang benar bahwa malaikat itu menyampaikan kabar sukacita dan benar adanya dan sudah disaksikan oleh mereka. Nah, sukacita itu bukan hanya milik kita, ya, sebagai orang-orang percaya, tapi milik dunia. Nah, tugas kita apa? Dengan meneruskan berita sukacita, maka kita menjadi penerus damai Tuhan bagi dunia. Jadi kita harus memberikan apa? Suatu kesaksian bahwa sebenarnya sukacita Natal itu bukan hanya untuk milik kita saja, tapi juga milik dunia, milik orang-orang lain yang. Nah, adik-adik bisa menyampaikan kabar sukacita ini, memberitakan bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Itu adalah suatu kabar sukacita yang luar biasa, di mana Tuhan telah lahir menjadi manusia. Nah, kemudian sebagaimana para gembala kembali memuji-muji dan memuliakan Tuhan, karena mereka telah melihat dan mereka telah mendengar semua, dan apa yang telah dikatakan kepada mereka itu adalah suatu kebenaran. Nah, bagaimana pembelajaran kita terhadap para gembala, adik-adik? Nah, yang pertama, Allah peduli kepada setiap golongan tanpa memandang kedudukan sosial. Ya, Allah begitu peduli sampai gembala yang tidak dipandang mata oleh orang pun justru yang pertama kali Tuhan Yesus memberitakan kabar sukacita itu. Ya, jadi Allah nggak peduli tanpa golongan, tanpa memandang kedudukan sosial. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga tidak boleh bergaul dengan pilih-pilih gitu ya. Kita tuh harus bergaul dengan semua orang, kita harus peduli kepada semua orang, ya, terutama pada mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Allah peduli, kita juga harus menjadi orang-orang yang peduli. Kedua, kita sebagai orang percaya juga harus peduli pada sesama. Tadi Kak Willy sudah sebutkan, jadi kita juga harus mempedulikan mereka. Nah, pada masa-masa Natal ini biasanya suka diadakan aksi kasih seperti yang dilakukan oleh pusat, maksudnya di gereja kita, dengan menolong orang-orang yang tidak mampu, mereka yang membutuhkan pertolongan-pertolongan gitu ya. Nah, setiap orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus harus mengalami perubahan. Nah, ini intinya yang penting ya buat adik-adik ya. Jadi setiap orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu harus berubah. Berubah apa? Seperti para gembala, dia berubah menjadi orang yang percaya diri, dia dengan sukacita memberitakan kabar sukacita itu kepada orang-orang, sampai orang-orang tuh heran ya. Di dalam ayat Alkitab juga dikatakan bahwa mereka tuh heran kok bisa memberikan kesaksian seperti itu. Nah, itulah kalau kita menjadi orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita harus berubah. Berubah, kita harus bisa lebih baik lagi ya. Kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama, kita juga harus menjalani hidup kita yang baru. Ini udah di akhir tahun. Ya, nggak lama lagi dalam hitungan hari kita sudah akan menginjak tahun yang baru. Nanti adik-adik juga akan mempunyai suatu harapan-harapan yang baru, melangkah hidup yang baru. Nah, itu kalian juga harus berubah. Jadi hal-hal yang lama yang sudah kalian lakukan di tahun ini, kalian harus berubah di tahun yang akan datang. Karena apa? Karena adik-adik mempunyai Tuhan Yesus dalam hati kalian masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk kita mau berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah Tuhan berikan pada kami. Ajar kepada kami Tuhan, untuk kami taat kepada Tuhan, dan untuk kami dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan terlebih dari itu Tuhan, biarlah kiranya perjumpaan kami dengan Tuhan itu dapat mengubah hidup kami seperti para gembala, di mana Tuhan sudah memakai mereka menjadi kabar
memberitakan kabar kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Firman Tuhan mengajar kita untuk peduli karena Allah peduli kepada umat-Nya dan juga termasuk kepada gembala yang tidak mempunyai apapun untuk dibanggakan, ya, tapi Tuhan melawat mereka. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Dia. Adik-adik bisa menyiapkan amplop seperti ini. Uang persembahan kita masukkan dalam amplop, lalu kita simpan, masukkan ke dalam kotak yang kita siapkan sendiri. Jika Tuhan mengizinkan kita untuk menghadiri kebaktian di gereja, ibadah sekolah minggu di gereja, maka kita bisa memberikannya, masukkannya ke dalam kantong, ke dalam kotak persembahan yang ada di dalam gereja. Atau adik-adik bisa meminta tolong papa dan mama untuk mentransfer melalui QR code atau melalui rekening ke nomor rekening gereja yang ada di dalam, ditampilkan di layar ini. Mari kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kak Thomas akan menyanyikan lagu ini bersama dengan Stefani Natasha, kelas Tunas B. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kak Thomas akan berdoa untuk persembahan kita dan kita akan menutupnya dengan doa penutup dan akan ditutup dengan nyanyian pujian Bapa. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Inilah yang boleh kami banggakan, yaitu kebaikan Tuhan atas hidup kami. Untuk anugerah yang Tuhan berikan pada kami bersyukur. Bapa, perkenankanlah kami untuk membawa persembahan kami kepada Tuhan, yang memang asalnya hanya dari Tuhan saja. Ya, Tuhan berkenan menerimanya, dan juga Tuhan berkenan menerima persembahan hidup kami. Kami ingin memberikan hidup kami yang kudus, yang berkenan kepada Allah, sebagai ibadah kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memakai hidup kami menjadi perluasan
bagi kerajaan sorga, bagi orang-orang lain yang membutuhkan, dan Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kami yang sudah mengalami ulangan, sudah selesai. Kami bersyukur pada Tuhan untuk kekuatan, untuk hikmat yang Tuhan beri. Kiranya kesaksian kami dalam ulangan ini juga boleh menjadi puji hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa juga untuk kedua orang tua kami, kakak adik kami, kiranya Tuhan yang memberikan mereka kesehatan dan juga kekuatan. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dek Sito, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Senang ya? Iya Kak Sita, apalagi kita akan merayakan bersama teman-teman sekolah minggu. Kapan ya Kak? Hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021. Untuk kelas Batita dan Balita dapat mengikuti di YouTube Komisi Anak GKI Gunsa atau apps GKI Gunsa mulai jam 8 pagi. Akan ada panggung boneka dan juga berjumpa dengan kami. Hai adik-adik. Halo kawan-kawan. Nanti kita ketemu ya. Ya, nanti kita ketemu di acara Natal kelas 1, 2, dan 3 SD. Jam berapa, Hai? 10. Ya, jam 10 pagi. Lewat apa, Hai? Zoom. Iya, Zoom. Dan link Zoom-nya nanti akan dibagikan oleh guru sekolah minggu kalian. Sampai jumpa dengan Kak Ivon. Dan juga aku. Hai hai. Bye. See you. See you. Halo adik-adik, untuk kelas besar dan tunas, kelas 4 dan 6 SD dan 1 SMP dapat mengikuti ibadah Natal pada pukul 8 melalui Zoom, dan link Zoom akan diberikan oleh guru sekolah minggu kalian. Dan adik-adik akan bertemu dengan saya, Kak Agus. Sampai ketemu. Hore, teman-teman di rumah, catat tanggal dan waktunya ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.